Selamat datang di podcast Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Oke, aku Rino, aku sudah ditemani oleh beberapa teman-teman dosen HI. Aku mulai untuk perkenalkan, ada. Saya Idil. Jessica. Adri. Oke, kami berempat akan membicarakan tentang eh, naiknya Presiden Trump ke kursi presiden di Amerika Serikat yang akan naik di tanggal 20 Januari. Aku akan mulai obrolan kita dengan pertanyaan simple. Trump naik di 20 Januari 2025. Dampak apa yang akan bisa muncul yang penting menurut Mas dan Mbak sekalian untuk global politics tahun depan dan atau selama dia jadi presiden? Aku mulai dari Mbak Jess. Oke, karena gue banyak bahas tentang diplomasi, maka pasti penasaran dong kira-kira diplomasinya si Trump ini akan kemana gitu kan. Si Trump, ya Trump maksudnya. Dan kemudian baca-baca berita, lumayan asik juga ngelihat apa yang dilakukan sama Trump. Akhir-akhir ini tiba-tiba mau beli Greenland. Greenland, mau apa lagi? Terusan Panama ya kalau nggak salah. Terus mau mendamaikan konflik ini, konflik itu segala macam gitu. Dan kita semua udah tahu lah kalau hubungannya Trump itu adalah hubungan yang transaksional banget gitu kan. Mulai dari periode sebelumnya juga beliau seperti itu. Dan banyak orang yang bilang dia Trump akan begitu lagi gitu kan. Dan kalau balik lagi dengan visinya di awal ketika dia mau menjadi presiden yang bilang making America great again, I think diplomasinya akan lari ke sana gitu. Apa ya? Positifnya adalah dia unik banget karena dia bisa menunjukkan kalau iya Amerika di bawah gua akan menjadi kuat lagi dengan memunculkan gua akan beli ini dengan uang yang gue punya sekian. Gua akan menggunakan kekuatan militer gua akan melakukan ini ke China untuk memastikan bahwa China akan turun dan seterusnya. Itu adalah pembentukan citra yang sangat positif. Di mana sebelum-sebelumnya Amerika kan kelihatan mulai kehilangan powernya ya kalau dibandingkan sama negara-negara yang lain gitu. Nah, kelihatan banget bahwa Trump memang pengen mengembalikan citranya sebagai negara yang powerful tadi gitu jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Diplomasinya seperti apa? Nggak tahu, nggak kebaca arahnya gitu kan. Orang belum apa-apa aja udah kayak mau ngajak berantem banyak negara gitu kan, mau ngajak ribut orang-orang gitu. Di satu sisi dia tiba-tiba mau ketemu sama Putin ya kalau nggak salah gitu, dan banyak yang meramalkan ya ini akan menghentikan konflik yang dimana dan pasti korbannya adalah pihak lain gitu, bukan Rusianya kan tentu gitu. Jadi asik sebenarnya ngeliat apa yang mau dilakukan Trump gitu ya. Saya nggak bilang itu positif atau negatif ya gitu. Tapi kalau dilihat dari diplomasinya dia mau mengembalikan citranya, yes dia sedang berjuang banget melakukan itu gitu. Dan itu bahkan kelihatan dia belum dilantik aja dia udah melakukan itu besar-besaran gitu sih Mas. PR stance-nya oke berarti. Bagus banget. Theoretically, jadi kalau kita lihat dari ruang kosong, in terms of PR stance, in terms of diplomatic way, good thing. Untuk membangun citranya Okay. ya. Kan diplomasi tuh banyak ya, untuk membangun citra, untuk menjalin hubungan baik. Hubungan baiknya I don't know. nggak tahu. Cuma kalau untuk citranya mengembalikan Amerika menjadi negara yang kuat seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, iya itu dia lakukan banget. Oke, thank you Bu Jess. Aku lanjut ke Mas Idil. Oke, kalau tahun lalu kita ngomong dunia tidak akan baik-baik saja, tahun ini Tambah nggak baik-baik? kayaknya tambah sakit ya. Kenapa? Karena ya tadi yang dibilang Jess tadi di Mar-a-Lago kemarin, ketika dia ngomong, waduh, kok temen-temennya yang kemudian disikat semua. NATO disuruh bayar, bilnya belum dibayar nih. Kemarin kan mintanya 2%, harusnya 3%. Sebenarnya kalau bisa 5%. Ya kalau 5% sih nggak perlu ada NATO, kayaknya negara-negara Eropa bisa berdiri sendiri ya Mas. Nggak perlu bantuan Amerika Serikat sebenarnya kalau anggaran pertahanan sampai segitu. Tapi dia seakan-akan kayak emang mendisiplinkan teman-temannya. Denmark diajak ribut. Terus kemudian Panama juga didisiplinkan juga karena itu kita yang ngasih kok yang ngurusin kok China dan keuntungannya dari Panama. China. Malah mereka kalau Navy-nya lewat harus bayar di terusan Panama tadi. Saya ngelihat apa ya? Ya kalau ngutip apa yang dibilang oleh Ian Bremmer dan saya sepakat, dunia 2025 dunia yang nggak ada leadersnya. Zero istilahnya dia. Ya, Biden kemarin coba untuk jadi leaders.
Dia coba bantuin bantuin Israel, dia coba bantuin Ukraina dan sebagainya. Sekarang nggak. Dan tahun ini akan mulai ya apa yang dibilang saya kalau misalnya realis ya, kita kayaknya yang realisnya Mersheimer nggak jalan karena Mersheimer masih ngakuin aliansi. Realisnya Kenneth Waltz yang kemudian balance of power dan sebagainya nggak bakal jalan, yang defensive realis. Morgenthau juga sebenarnya walaupun dia klasik lah. realis, dia ngomongin tentang stabilitas. Ke depan kayaknya bakal jadi realisnya Thomas Hobbes atau Machiavelli yang kemudian bakal muncul, yang tambah nggak jelas. Kalau misalnya dunia adalah pertarungan antar great power, lalu kemudian siapa yang kuat akan bisa ngelakuin apa aja, the strong can do what they can, the weak weak suffer what they must. The weaknya termasuk Denmark yang kemudian mau nggak mau harus ngasihin ngasihin Greenland Greenland. ke US misalnya. Itu dan kalau saya ngelihat kompetisinya nggak lagi kalau kalau kayak perang dingin kemarin kan kompetisinya as if kayak di ring tinju saling kemudian respon US sama Soviet. Sekarang bukan kayak di ring tinju tapi kayak di di trek lari atau misalnya ketika balapan US, China, Rusia itu yang paling depan, siapa yang cepet-cepetan, yang lainnya ditinggalin di belakang. Dan yang lainnya kalau bisa nggak perlu influencer ada mereka, tapi mereka harus bisa didapetin oleh negara besar, either US, China atau Ukraine. Thank you. Last but not least. Kalau saya ngelihatnya nanti perkembangannya bukan state centric ya. Kalau saya ngelihatnya individualistik ya. Terutama kita akan melihat peran-peran individu yang akan jadi penting. Sorry. Kaget banget tiba-tiba gitu. Jadi yang dilupakan dari kasus Trump kalau menurut saya kita terlalu state centric kalau saya ngelihatnya ya, saya minta maaf. Karena sebetulnya sekarang akan menjadi penting tokoh-tokoh individu di mana Trump ini membawa suatu hal yang baru kalau menurut saya, yaitu bahwa dia tuh menyerang individu dan pemain-pemainnya jadi individu. Misalnya contoh sederhana gini, salah satu pembantu terdekatnya atau katanya yang sekarang tiap hari bersama dia adalah Elon Musk. Elon Musk itu udah mencela-cela Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, karena dibilangnya bahwa waktu dia jadi jaksa agung di Inggris, jaksa kalau saya nggak salah jadi jaksa agung, dia menutupi kasus pelecehan seksual terhadap seorang remaja perempuan oleh sekelompok pria Pakistan, minta maaf untuk mengatakan. Kemudian dia sudah menyerang sebetulnya Justin Trudeau sebelum dipecat, dia bilang umur Anda cuma berapa hari lagi. Mundur diri. Nah, tapi dia bilang ngomongnya gitu, Anda jangan menjabat cuma berapa hari lagi. Si Elon Musk udah ngomong begitu. Kemudian jangan lupa dia dia mendukung partai di Jerman, Alternative für Deutschland, AfD. Jadi sekali lagi apa poin saya adalah bahwa individu-individu ini jadi penting. Dan tampaknya kepresidenan Trump itu adalah presiden yang sangat individualistik. Jadi bukan lagi kebijakan luar negeri Amerika mungkin. Jadi kebijakan luar negeri Trump yang benar-benar personal. Dan jangan lupa juga sebetulnya besok ini sebetulnya ada, kalau saya nggak salah, hearing ya, Pete Hegseth, calon Menteri Pertahanan yang sangat anti feminisme, sangat misoginis. Yang sekali lagi saya tekankan ini, jadi individu-individu ini menjadi penting. Bukan Amerika sebagai sebuah negara, tapi individu-individu ini. Terutama permainan dari individu seperti Elon Musk. Kemarin kalau saya nggak salah, gara-gara itu pemimpin Meta itu, Mark Zuckerberg sudah ngikutin juga kan kebijakan-kebijakan yang Trumpist gitu. Jadi sekali lagi poin saya adalah coba kita sekarang agak bergeser. Kalau saya sekarang kita bukan state centric nih, seru nih. Jadi individualistik dan psikologi jadi main. Jadi pengaruhnya nanti bukan hubungan antar negara sebetulnya, tapi bagaimana individu itu bersikap kepada negara lain, kepada tokoh negara lain, sama seperti bagaimana Trump mengagumi Putin, mengagumi Kim Jong Un dan seterusnya. Katanya kan kalau dia naik dalam 24 jam Ukraina dan Ukraina dan Rusia damai. Dan dia nyebutnya bukan Ukraina dan Rusia loh. Dia nyebutnya antara Putin dengan Zelensky. Jadi inilah yang poin saya adalah ini menjadi sebuah politik global yang individualistik. Kita perlu tahu pemain-pemain individu karena bukan Amerika, bukan Rusia, tapi Putin dan Trump gitu, jadi sangat spesifik. Itu bluffing nggak mas? Karena sebenarnya deadline-nya beres nih.
hampir beres tanggal 20 ini. Karena kan dia bilang even sebelum dia dilantik itu udah selesai. Ya terlepas itu kan itu prediksi ya, tapi poin saya adalah yang saya angkat itu. Jadi kita pentingnya individu nih sekarang nih. Jadi ternyata selera individu jadi penting. Bukan selera Amerika gitu, tapi selera Trump gitu kan, itu mengerikan kan sebetulnya kan. Dan individunya kalau pakai Machiavelli the prince. Kan gila sebetulnya kalau menurut saya itu. Jadi sekali lagi tadi saya bilang, apa namanya, kita harus tahu nih, jadi sebetulnya Elon Musk kenapa sih latar belakangnya, kenapa sih kok dia jadi aneh gitu misalnya. Kenapa sih Trump gitu sih? Dan nanti masuklah transaksional tadi. Transaksional itu kenapa? Ternyata juga keluarga urusan individu lagi. Nah itu poin saya kalau mau bicara tentang politik global di masa mendatang, bukan state centric menurut saya, tapi individual driven ya kalau menurut saya. Jadi ya, jadi suatu kasus baru nih buat kita nih di HI ini. Itu dulu. Aku pengen lanjut itu deh, karena Mas Adri ngomongin individualistik. Proses decision making prosesnya yang sebelumnya itu let's say birokratik, sebelumnya organisasional, sekarang balik ke individu. Efeknya adalah di sisi lain sistem politiknya apakah nggak jalan, Mas? Aku pengen ngaitin dengan gini deh. Beberapa tahun terakhir Economist Intelligence Unit itu ngerilis bahwa data demokrasi indeks global gitu kan. Berapa tahun terakhir terutama sejak pandemi rata-rata indeksnya turun. Apakah juga terkait dengan the rise of certain individuals, be it politician atau wealthy billionaires, dan juga sayap kanan. Jadi itu yang HI ke depannya adalah ya yang kita lihat individu, yang kita lihat adalah certain group of people rather than institusi. Iya betul. Kalau saya sepakat itu ya. Kalau menurut saya itu apa namanya certain group of people ya. Dan terutama di sayap kanan di Amerika kan jadi naik. Nah, kemarin mereka sudah mengatakan bahwa tanggal 6 Januari tahun lalu itu bukan apa yang kemarin diserbu itu. Oh, insurrection itu bukan insurrection. Bukan insurrection kan. Itu kan kemauan publik gitu kan. Ya, itu kan menurut saya gila tuh kan. Apa namanya individu-individu itu jadi penting tapi jadi negatif, bukannya demokratis tapi negatif gitu. Populis dalam arti sangat-sangat negatif gitu. Ya, dan kalau dilihat dari hasil pemilu kemarin ya, kemungkinan untuk akan adanya shutdown nggak bakalan. Karena Kongres, Senat dan juga representatif itu malah dipegang oleh Republikan semua. Kalau saya nggak sepakat ya, kalau setahu saya itu nggak masalah, malah itu jadi malah terjadi sebuah anomali ya. Karena justru tidak harus Republikan ternyata mendukung Trump kan. Besok ini, mari kita lihat nih besok nih sebetulnya kejadiannya besok nih bukannya hari ini. Calon Menteri Pertahanannya diterima. Karena sekali lagi yang menolak juga orang Republik loh. Kemudian calon Direktur National Intelligence-nya Tulsi Gabbard itu yang menolak juga orang Republik loh. Karena dia pro Rusia. Jadi itu sempat ada allegation bahwa dia adalah Russian agent. Makanya, padahal dia orang Demokrat, jangan lupa. Tulsi Gabbard itu bukan Demokrat. Jadi dia jadi Director of National Intelligence. Tapi sekali lagi tadi selera individu itu jadi penting nih. Bukannya kepentingan negara, tapi selera individu. Makanya orang takutnya adalah kalau memang betul itu orang-orang naik, jangan-jangan nanti Amerika jadi dekat sama Rusia. Bisa jadi. Karena itu ada. Karena individu. Kita makanya sekarang kan kita ngomong prediksi kan, apapun kita boleh ngomong lah. Kalau tiba-tiba ternyata yang naik UFO kan kita nggak tahu. Tapi sekali lagi Jangan salah. Donald Trump kemarin juga sempat ngomong soal UFO, Mas. Elon Musk waktu datang ke Indonesia langsung dia ngomong ke wartawan, pasti pertanyaan Anda tentang UFO kan, UFO ada negara. Pertanyaan gitu waktu di Bali kan. Dia ngomong gitu langsung ke wartawan. Pertanyaan yang selalu dia ajukan pada saya soal itu, dia bilang. Ya kemarin ada keramaian lah di New Jersey, tapi itu lain lah ceritanya. Tapi balik ke itu, individu jadi penting nih. Buat saya ngeliatnya jadi seru nih, karena kita nunggu nih besok nih sebetulnya, benar-benar tanggal 14 sebetulnya ada dengar soal confirmation hearing. Kemarin kan calon jaksa agungnya udah ditendang kan, oleh orang-orang Republikan, jangan lupa loh, siapa namanya yang dia kena kasus Matt Gaetz itu kan ditolak kan, kena kasus macam-macam sama tuh. Jadi sekali lagi selera individu jadi penting nih, jadi seru nih. Kalau buat saya jadi menarik ya. Berarti nanti hubungan antar negaranya juga yang dilihat individunya dong? Sangat individu, transaksional tuh individu, bukan antar negara. Jadi emang transaksi itu antar negara? Enggak kok, antar individu kok. Jadi yang dilihat si pemimpinnya. Dan dalam konteks transaksional tadi bisa saja transaksional terjadi antara US sama China. Ya betul, betul. Jadi kemarin kan gilanya kan, yang kemarin cukup diramein adalah pelantikan Trump itu, Trump ngundang Xi Jinping kan. Karena kepentingan bisnis sebetulnya. Karena yang
Trump pertama itu Trump 1.0 yang dapat konsesi si Jared Kushner kan, menantunya kan. Makanya terus Amerika juga lunak kepada Cina. Jadi saya ngeliatnya gitu, itu sangat-sangat individualistik dan sangat mengerikan sebetulnya kan. Kita jadi kenapa orang-orang bilang kita harus deketin Elon Musk? Karena dia orang yang tiap hari ketemu Trump. Iya. Jadi harus individu yang dideketin, bukan orang-orang seperti Marco Rubio bahkan menteri luar negeri. Itu kegilaan ya, makanya jadi menarik tuh, jadi seru tuh. Yang kita jangan lupa, jadi nanti kita jangan lihat Amerika Cina, tapi kita harus lihat Trump Xi Jinping. Atau bahkan Jared Kushner, termasuk kalau benar akhirnya perdamaian di Timur Tengah, itu juga proyek pribadinya Jared Kushner kan. Kemarin sempat ada accord kan. aku pengen build up upon that gitu ya, bahwa salah satu orang yang dapat saweran dari proyekan di Timur Tengah adalah si Jared Kushner, karena kemarin dia adalah yang di assign di periode pertama sebagai special envoy untuk Middle East. Dan yang peace deal of the century yang waktu itu mau dibikin ya. Ya, yang artinya apa ya? On a normal condition gitu kan, on a normal democratic country, katanya Amerika adalah one of the best democratic country gitu kan. You should not appoint anak menantu lu sebagai someone yang so important kayak gitu kan. Bahasa Indonesia dinasti. Iya. aku kepikirannya ketika Mas Adri highlight bahwa oh ini akan jadi hubungan individual leaders dengan individual leaders. Ini balik kayak zaman kerajaan bahwa raja ini tuh saudaranya someone itu enggak. Kalau saudara ya udahlah kita temenan dulu lah. Tapi saya mau cuman ingetin ya, itu pandangan saya ya individu ya. Tapi kalau teman-teman masih state centric sih nggak apa-apa ya. Atau interstellar centric nggak apa-apa. Interstellar. Lupa kan dia tadi lagi. Tuh kan. Jared Kushner. Jared Kushner. Oke. Iya, dia orang yang dapat saweran proyekan economic projects di Timur Tengah gara-gara berhasil mendamaikan Timur Tengah dengan si Abraham Accord ini gitu kan. Dia banyak deal dengan istilahnya deal belakang layar dengan MBS salah satunya. Yang ditakutkan adalah ini bukan kalau state centric kan maka national interest. Kalau realis bilang kan national interest dari sebuah negara itu koheren dari atas sampai bawah mikirnya sama gitu kan. Uniter. Enggak, ini cuma sekelompok group of people keluarganya Trump. Atau keluarga lain di negara lain gitu kan. Certain group of oligarch jatuhnya. Atau malah ya oligarki dengan oligarki dan di banyak negara kan muncul kan, ya termasuk di kita juga gitu kan. Oligarki yang kemudian ruling the countries. Dan Elon Musk adalah salah satu closest oligarch ke sana. Ngomongin tentang inaugurasinya Trump itu, kalau nggak salah kayak beberapa CEO large company itu udah kayak kalau dibalikin ke analoginya zaman kerajaan tuh ada raja, mereka tuh udah cium cincinnya raja kayak swearing fealty bahwa ya aku akan jadi subjek yang baik buat raja besok. Dengan donasi buat besok ini inaugurasinya dia. Sam Altman yang ngurusin AI. Aku lupa Tim Sweeney-nya Apple itu udah atau belum, tapi sempat diisukan dia kayak gitu. Elon Musk jelas udah deket. Mark Zuckerberg udah ngasih. Dan dia yang aku nyambungin obrolannya Mas Adri bahwa Meta atau what used to be Facebook gitu kan. Dulu WA dan Instagram. Dia sebelumnya punya policy yang kesannya inklusif terhadap lu latar belakangnya apaan ya. Mau seksual orientasinya apa, race-nya apa, terserah. Gitu kan? Tapi lu di-include untuk ke perusahaannya dia. Nah, within this week atau last week, Meta cancel that policy. Aku cuma bisa assume bahwa ini gara-gara Zuckerberg pengen getting closer to Trump, cozying up with the next leadership di negara ini. Karena takutnya ya, dia adalah one of the biggest wealthiest person di sana. Dia pengen bisnisnya lancar. Caranya gimana ngedeketin Elon Musk? Iya, itu sih. Walaupun juga aku harus ngingetin bahwa oligarki di sana atau closest circle-nya di sana juga nggak sebetulnya
uniter sih. Kemarin barusan ada ribut soal eh, beberapa kelompok kayak Elon Musk dan Vivek itu promoting imigrasi yang kodenya H1B, imigrasi untuk skilled worker di US. Itu bertentangan dengan kampanye politiknya Trump kemarin-kemarin, bertentangan dengan orang-orang sayap kanan di Amerika yang salah satunya kayak Steve Bannon. Steve Bannon and the gang pengen bahwa ada blanket anti-immigration policy. Tapi Vivek dan Elon Musk yang ternyata juga message-nya disetujui oleh Trump, karena Trump kemudian ngomong, ya H1B immigration itu boleh. Nah ini to an extent kemarin sempat ada kayak, is this an implosion moment di sayap kanannya US antara quote-unquote common right wing dan billionaire right wing gitu sih. Itu yang masih harus dilihat di level domestiknya US. Tapi yang menarik sebenarnya ini sih Mas, yang di Mar-a-Lago kemarin ya, semuanya ya dia ngomong Rusia, dia ngomong China for some reason. Tapi itu bukan fokusnya. Fokusnya malah teman-teman yang kemudian dia sikat. Kanada gabung dengan kita, Greenland harus dikasih ke US, Panama kemudian harus dibebasin, terus kemudian Meksiko dirubah. Meksiko itu mau gimana pun juga tetap bakal gantung sama US, gimana pun. Jadi paling ya mau didisiplinin atau enggak sebenarnya. Terus NATO juga. Jadi dan kita lihat NATO lagi bermasalah juga sebenarnya, negara-negara besarnya. Jerman lagi mau pemilu lagi, Inggris juga bermasalah, negara-negara lain bermasalah. Collapsing. Austria right wing. Nah, yang jadi ya tadi ya kalau dia realis dan realis ya neorealis misalnya, itu nggak ditinggalin. Tapi sekarang malah ditinggalin sesuatu yang dia udah invest cukup besar, aliansinya teman-temannya, dan itu kan bisa jadi peluru buat dia dengan sistem hub and spoke dan sebagainya ini untuk kemudian berhadapan dengan Rusia, berhadapan dengan China. Kenapa ditinggalin? Atau kenapa kemudian dia agak agresif terhadap teman-temannya sendiri? Ya itu kan yang sekarang nggak terjawab kan sebetulnya, kenapa sih dia sama Rusia itu? Ya ada sih, saya punya jawaban, tapi nggak pantas lah masuk sini. Karena sangat personal dan agak kesal itu ya. Jadi tapi ya kalau menurut saya karena kalau jawaban yang agak akademiknya ya transaksional tadi ya. Kalau dia karakter Trump yang tradisional transaksional. Kalau itu sih jawaban yang terbukanya gitu. Enggak, buat US sebagai sebuah negara dengan sistem yang dia jalan, ya haruskah itu yang kemudian terjadi? Ya itu karakter pribadi sih, sekali lagi individu sih. Karakter yang sangat-sangat individu, bukan karakter yang bangsa Amerika. Trumpnya sangat transaksional, dia udah dari sononya gitu loh. Produk dia menghasilkan seorang yang transaksional. Jadi nggak bisa diubah sih. Itu akan dibawa kemana-mana ya sebagai seorang pemimpin ya. Jadi sekali lagi kita nggak boleh lupa bahwa faktor individu sangat penting kan. Kalau buat saya sih ide saya di situ ya, ide besar. Tapi kalau teman-teman mau bicara tentang state centric sih nggak apa-apa. Nggak, saya sebenarnya balikin ke state centric dalam artian, ya ini yang ketakutan saya ya Mas ya. Rusia bermasalah dengan Ukraina, dia perang ke Ukraina. China bermasalah dengan Taiwan, dia ambil Taiwan nantinya misalnya. US bermasalah dengan Greenland, dengan Panama, dengan Meksiko. Dia perangin tiga itu, karena itu yang dilakukan oleh Rusia, itu yang dilakukan oleh China, itu yang bisa dilakukan oleh US. Tapi masa US kayak gitu? Istilahnya sekarang muncul lagi ngetop lagi istilah madman ya, pernah dengar istilah madman, orang gila. Jadi orang gila itu kan orang yang berlagak gila supaya orang lain ngikutin. Dan itu sebetulnya ide Machiavelli ya. Machiavelli itu dia bilang negarawan perlu kok sekali-sekali berlagak gila. Nah, tapi kalau menurut saya Trump itu bukan berlagak gila, emang dia gila. Gitu. Kalau itu kan itu secara psikologis sudah dijelasin tuh oleh keponakannya tuh, Mary Trump sebetulnya udah dijelasin tuh. Tapi udah dijelasin ya udah berarti. Dia yang di luar circle kegilaan keluarga intinya Trump ini lah. Gila gitu. Jadi ya buat saya sih balik lagi ke masalah individu ya. Jadi jawabannya susah gitu jawaban kita. Yang perlu kita ketahui adalah sekarang kita harus menguasai individu sih. Poin saya sih itu sebagai sebuah studi HI ya. Menarik bahwa ternyata individu jadi penting. Bukan, kalau saya sekali lagi saya minta mengatakan bukan state centric dan
pemahaman kita tentang masa lalu jadi penting ternyata. Jadi itu poin saya sih. Saya mau angkat isu itu sih sebagai bagian dari studi kita. Jadi saya mau balikin ke studi. Nggak apa-apa, cuma lagi ngebayangin aja. Kayak, jadi nantinya akan seperti apa ya hubungannya gitu. Kayak, Hitungan akademiknya bakal lebih ribet sebenarnya. jadinya kan harus melihat Trumpnya ya, gitu. Bukan melihat, oh iya dia punya US Kepentingan mau Amerika. ngejar kepentingan. Enggak, Trumpnya mau ngapain? Bisa jadi bangun pagi besok dia punya ide apa, Iya benar. lakuin aja gitu kan. Kalau dulu istilah-istilah tadi bangun pagi, Trump itu sekitar 4 atau bahkan sampai 6 jam Nonton Fox. News. Paginya dia marah-marah nge-tweet tuh. Wah, terus nyebut Fox News istilah lagi yang dibaca. yang dibaca itu. Iyalah orang Republikan. Karena yang lain dianggap fake news kan. Iya. Makanya dia nonton cuma Fox News gitu kan. Salah satunya siapa namanya? Si Gates ya, apa sih? Matt Gaetz. Matt Gaetz itu salah satu podcaster itu salah satunya. Si Gabar tuh podcaster juga kan, yang kanan-kanan gitu. Makanya saya lagi individu sangat penting. Dan itu gilanya dia gitu kan, unpresidensial gitu kan. Dia abis tadi malam dengar berita ini ngamuk-ngamuk, besoknya nge-tweet termasuk dia bilang Rocketman segala macam. Dia nyala-nyala Korea Utara, tapi besok-besoknya dia bersahabat juga dengan Korea Utara. Kan selera gitu kan selera individu kan, bukan kebijakan luar Mood gitu, negeri. kebayang tergantung mood gitu kan. Tapi bahayanya tuh, Susah banget ya. kalau buat saya sih ngerinya sih ya buat kembali ke Indonesia ya, tapi jadi contoh kan, nggak apa-apa kok. Negara segede Amerika aja individu boleh kan bikin keputusan, nggak usah tanya Kongres. Jangan dikasih ide. Jangan dikasih ide. Nah, soalnya kan kita pinter belajar yang jelek kan, bukan yang bagus. Jangan lupa loh, Rusia populer kan di Indonesia kan. Aku nambahin tentang kenapa Trump jadi penting saat di awal aku lupa di akhir 2023 atau awal 2024, salah satu prediksiku terkait global politics adalah Republikan di capture sama Donald Trump. Ketika nominasi presidensi Republik itu dipegang satu orang, maka semua jalan kampanye, semua policy, semua mesin partai politik akan ngarah ngedukung dia. Dan itu yang memang kemudian terjadi, bahwa begitu Trump naik nominasinya dia, there is no more Republican Party, kemudian kesannya, ya this is Trumpian Party, gitu kan. Trump jadi ibaratnya alat politik yang di-enable oleh Republikan, gitu ya. Oh, kita bisa naik dengan kasih Trump. Awalnya asumsinya besok bisa kita kontrol, sekarang enggak. He became too big to be controlled by Republican Party, even by party of himself. Karena aku mikirnya partainya sendiri ngerasa bahwa asetnya Trump in terms of political asset, voter engagement, terlalu besar untuk dilepaskan. Karena kemudian kelihatan ketiap sekian banyak calon anggota Senat, calon anggota Kongres, atau bahkan sekedar local leadership yang mereka naik, mereka kampanye, mereka kemudian echoing suaranya Trump. Ketika mereka harus kampanye di lokalitasnya mereka. Jadi mirip-mirip ya? Apa? Oh, apa nih? Biar dapat kotel efek, biar dititipin ya Mas ya. Saya menteri luar negeri jago, Marco Rubio jago. Maksudnya, gue lagi berusaha mengaitkan yang satu dengan yang lain nih kan, wow. Gak usah dikait-kaitan. Dia kayak pengen Amerika aja boleh nggak? Jadi kayak tren, jadi kayak tren gitu kan. Untuk ngekor gitu kan. Kan gue cuma menegaskan menteri luar negeri dia jago, namanya Marco Rubio tuh jago. Jadi jangan dikaitkan. Tapi kan katanya lebih penting Elon Musk daripada menteri luar negeri. Bahkan wakil presiden juga kayak kan. Jadi Vance juga kayak, who? Sama-sama muda loh. Nah itu kan kalau ketakutannya kemarin kan, kalau presiden sama Menlu katakanlah dia seumuran atau satu circle, dia bisa peer, atau kalau dia malah terlalu jauh. Satu lagi kesamaannya. Jadi Vance tuh dulu suka jelek-jelekin Trump. Iya, true. Tapi wakil kita enggak, yang kita kenal enggak lah, nggak suka jelek-jelekin. Pakai nama Dia gatel ngomongin Indonesia nih. Tapi udah. Trump kayak gitu, dunia akan seperti itu. Bukan kalau kemarin narasinya adalah dunia sedang tidak baik-baik saja. Sekarang tambah tidak Sekarang tambah tidak baik-baik saja. Indonesia harusnya ngapain? Kita tambahin lagi. Nanti pusat dunia bukan di White House, tapi di 2 tempat.
di Trump Tower dan Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Jadi Indonesia harus kiss the ring gitu. Nah, iya. Jadi itu kesimpulannya. Itu, Jawab kiss the pertanyaan ring. ini. Loh, iya. Enggak, karena Mau jadinya kan? bahaya kan Mas. Bahaya kan Mas dengan kita misalnya semakin China saat ini. Karena narasinya Trump dan Trumponomics adalah harsh ke China. Dia Iya. narasi kampanyenya tarif gede, tarif gede, tarif gede. Atau kita bisa berlindung dari China. Saya kebalik, saya konsisten dengan pandangan saya. Indonesia mau pihak manapun, Amerika nggak peduli. Karena balik lagi ke poin yang tadi ya. Nggak peduli Amerika. Amerika sekarang, saya minta maaf tadi kemarin juga baru laporan dari majalah Economist. Kita kan mau jual mahal soal nikel kan. Dan Sekarang EV bukan pakai kita ya. nikel, EV pakai LFP kan. Jadi kita nggak peduli, makanya kan yang saya selalu bilang, nggak peduli Indonesia mau kemana juga. Amerika udah punya pijakan kok di Filipina, punya senjata dia mau ada apa-apa di kawasan, ada AUKUS sama Quad sama Squad kan, yang baru. Jadi sangat sedih saya dengar ya sebetulnya. Kita nggak dianggap. Dan sialnya mereka lebih milih Vietnam kan. Dan dan perdebatan antara Apple dan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan itu di satu sisi cuma menunjukkan bahwa Amerika nggak serius-serius amat kok. Kalau dia serius kan dia dalam tanda petik membuat konsesi kan. Serius ngobrolin. Dia serius ngobrolin, tapi ini kan biarin aja diperlambat. Yang kita butuhin kan pengguna Apple-nya, bukan produk-produk yang dibuat oleh pabrik itu kan. Itu kan sangat disayangkan. Karena cara berpikir kita selalu merasa diri penting kan. Terus? Sama seperti kita bilang nikel. Wah, nikel tuh seolah-olah seluruh EV itu dibuat pakai nikel gitu kan. Padahal nikel cuma sebagian kecil. Nah, sama juga kasus Apple ini kan. Seolah-olah semua produk Apple tuh dibuat di Indonesia. Padahal yang dibutuhkan Indonesia dari Indonesia cuma pasar yang gede ini kan. Itu masalah. Jadi sekali lagi, kita harus ngapain? Gak peduli Amerika. Mengerikannya di situ menurut saya. Ya, bebenah aja. Ya berarti kan kita bakal jadi victim dong Mas. Bahkan jadi victim. Makanya kalau kita baca dalam kategorisasi soal transaksi, Amerika melakukan transaksi kepada mana? Kepada negara-negara yang gede. Gede itu macam-macam ya. Gede itu ekonominya segala macam. Tapi atau yang penting juga dalam arti takut ada migrasi ya. Makanya Singapura dihitung. Tapi Indonesia nggak masuk. Kenapa? Karena peduli amat. Itu menyedihkan loh. Sebetulnya menyedihkan buat. Karena saya lagi bukan salah publik Indonesia kan. Tapi salah. Ya kita tahu siapa yang salah. Ini walaupun nomornya Trump ada di handphonenya Prabowo. Katanya. Tapi nomornya itu bukan. Gitu kan. Maksudnya kita harus jujur lah. Kita jangan selalu kita tuh punya yang saya selalu sebut delusion of grandeur ya. Delusion of grandeur. Kita merasa diri gede, padahal enggak lu. Saya terlalu nyaman dengan posisi kayak negara kuat, negara yang udah Macan Asia dulu. iya, gitu sebenarnya ya. itu udah dulu ya maksudnya. Kita mau bikin macan Asia tapi pendidikannya hancur gitu kok. Yang diutamakan gratis dulu siang-siang baru makan siang-siang. Baik Mas Andri ya. Sekarang yang gue tanya. Enggak apa udah banyak yang lebih mau. Masih baru seminggu Mas. Sudah seminggu Mas. How to survive? Ya. Enggak. Sekarang ya lepas dengan bebas aktif dan sebagainya gitu ya Mas ya. Dan kita punya target kan. Target kita adalah kita pengen tumbuh 8%. Ya. Gede. Monggo ya. Semangat. Gitu. Punya mimpi itu boleh, punya mimpi itu boleh. Semangat ya gitu. US, China, Rusia, dan yang lainnya seperti itu. Mereka malah ngebangun koneksi masing-masing, keuntungan mereka masing-masing dan sebagainya. Nah, kita gimana caranya supaya kita bisa dapetin sesuatu dan bisa dapetin malah ya kue ekonomi global kita bisa dapetin. Ya kalau gue sih resepnya yang semua orang sebetulnya udah tahu ya. Take a side. Bukan take a side, pertama-tama adalah kita merapikan soal birokrasi investasi kan. Itu aja. Supaya itu jadi jadi menarik kan buat negara lain untuk investasi kan. Kita kan dianggap nggak menarik gara-gara itu kan. Itu kan sebetulnya semua orang udah tahu lah masalahnya itu kok. Dia bukan cuma lip service dengan diplomasi dan sebagainya, tapi tunjukin Actually working. iya posturing misalnya. Kita punya hal yang kayak gitu beres aja. Kita hal kayak gitu jadi menarik kita. Kita kan nggak menarik kan. Orang misalnya daripada investasi minta maaf di Batang, Jawa Tengah, mendingan ke Vietnam kan.
Vietnam lebih jelas kan. Itu makanya itu kata kuncinya cuma di situ kok. Kita sebetulnya udah tahu kok. Sekarang kita lagi sibuk bukannya memperbaiki investasi, kita malah sibuk soal pagar laut gitu kan. Aduh, repot juga nih. Ya, tapi bukannya dengan transaksional kita bisa datengin Trump terus kemudian ya ini loh yang bisa kita tawarin. Loh, gue minta maaf ya, kata-kata transaksional tadi itu berlaku untuk negara besar aja. Dan Kita Indonesia nggak tidak ada masuk. iya. Kita sama Amerika. adakah yang bisa kita offer? Kita masuk ya kalau menurut daftar itu ya, transaksi itu hanya dilakukan kepada negara yang gue lihat cuma salah satu di Asia tuh Vietnam dan Jepang, Cina dan seterusnya, Korea Selatan. Tapi bahkan Malaysia dan Indonesia nggak ada di situ. Itu jelas. Dan transaksi itu hanya dilakukan sekali lagi kepada negara yang dalam tanda petik besar. Besar apapun, ekonomi dan seterusnya. Indonesia nggak masuk. Kita harus khawatir loh di situ. Itu Karena- ukurannya jelas loh. Jadi berarti kita nggak punya bargaining Nggak apapun punya untuk di offer. Transaksi. Bahkan kemarin ada sebuah catatan bahwa Indonesia itu pekerjanya masuk dalam forced labor. Forced labor itu kalau certified produk itu nggak bisa masuk kemana-mana. Kita misalnya nggak ada produk, ini dianggap forced labor, nggak bakal masuk. Kita produk melanggar ESG, nggak bakal masuk. Itu certified. Jadi kata kuncinya kita harus bagaimana? Nggak usah ngomong diplomasi segala macam, percuma. Kita mengundang Mitzheimer, kita mengundang Mitzheimer suruh ngajar juga percuma. Yang perlu adalah memperbaiki yang kita sebetulnya udah tahu di depan mata. Iya, benar. Investasi gimana supaya lancar, yaitu red tape-nya dihapus. Jangan ada pagar gelap yang nggak jelas. Kalau bikin ya pagar seperti Trump gitu kan, terbuka gitu kan. Di tweet ya. Itu kita semua tahu kok obatnya kok. Cuman kan ya itulah keras kepala kita kan nggak ini. Sedih. Lagi masa-masa With sedih. that note, Masa-masa sedih. Kayak With- kasihan banget ya nggak bisa Enggak, ngapa-ngapain. masalah yang kepikiran iya lagi gitu. itu kayak penyakit lama yang kayak itu lagi. Terus memperbaikinya juga nggak tahu berapa lama kan maksudnya. Is there any political willingness to do so? Gitu kan? Iya, sementara yang lain udah mulai maju nih gitu kan. Dan kita jagonya lebih bener kayak apa ya? Kebijakannya nggak bener, terus habis itu dibener-benerin dengan buzzer gitu kan. Buzzer yang benar-benar. It can only work untuk domestic. Ketika keluar kan Ini. berarti lu punya apa? Coba ukurannya begini dan sebagainya, ya nggak bisa. Apa standarnya? Dalam nggak sih Iya, benar. sebenarnya, gitu. Lupa kalau di Fokus luar ke diri sana sendiri. tuh, iya, lupa kalau di luar sana tuh udah berubah gitu ternyata dunia gitu dan harus ada pendekatan lain ternyata. Makanya coba. Maka ketika decision maker masih stuck yang katanya di zaman perang dingin dan sebagainya, itu harusnya mindsetnya berubah. Gitu. Dan sebenarnya ya Apple tadi, ya kita harus ngukur diri sih sebenarnya. Kenapa Apple nggak mau invest di Indonesia gitu kan? Nggak Padahal kan sebenarnya bela-belain. dengan pasar yang gede dan lain sebagainya, hitung-hitungan apa rasionalnya, ya udah kita invest di Indonesia akan lebih dekat dengan konsumennya gitu kan. Tapi kan emang mungkin kapasitas kita nggak ada. Nggak ada daya tawar. Kalau kita invest di Indonesia ya rugi. Iya sih. Kalau beli doang mah kan ya udah ya. Sedih ya kalau itu menyedihkan. Gua pernah ditanya sama seorang gini, kok ngomongnya negatif, coba tunjukin positif. Pariwisata. Nah, tadi kan lu baru ngomong kan pariwisata, ada pemerasan. Orang parkir aja susah. Hal kecil aja. Kemarin kasus yang di orang Malaysia Nah, itu kena kan Tapi gua positif tadi. apa? Citranya positif. Oh, citranya. Positif gua. Nggak. Satu hal sebenarnya ya nggak masalah lagi sebenarnya ini yang kemarin kita bahas banyak ya. Apa namanya 12%. Itu kan undang-undang mas. Undang-undang dan OPPN. dirubahnya pakai peraturan menteri. Yang sebenarnya berarti undang-undangnya tetap mengikat kan. Kalau mau dibatalin itu pakai perpu. Jadi presiden yang ngeluarin batal tuh undang-undang, tapi kan nggak dibatalin. Jadi sebenarnya 12% itu masih berlaku. Yang jadi masalah adalah diturunkan dengan peraturan menteri. Yang peraturan menterinya kemudian bikin ini loh listnya. Itu kalau diterjemahkan apa dalam satu frase? Apa? Kepastian hukum. Nggak ada. Nggak ada. Itu. Juga Iya, kan termasuk. nggak dulu ya ke Indonesia gitu kan. Iya termasuk kayak dosen. Ini kalau ngomongin dosen gitu ya. Tukin, Tahun 2022 tukin. udah jadi apa? Udah jadi undang-undang, belum dijalanin karena dibilang nggak ada anggaran. Itu namanya kepastian hukum. Kata kuncinya itu kok. Kasarnya kan kalau hari ini bikin A, besoknya bisa berubah kok. Kalau orang Jawa bilang ya esok dari sore itu.
pagi apa, malamnya udah berubah jadi something else. Kalau kita mau dianggap sederhana kok sebetulnya, kalau kita mau dianggap secara internasional, jadi dalam dulu diberesin. Iya. Kalau nggak bakal dianggap sih. Oke. With that note, walaupun rather depressing gitu ya. Iya lo ngomongnya sedih banget. Iya, kayak rather depressing, but that's ya. The reality. Itu kondisi yang kalau kita mau menghadapi realitanya ya kayak gitu kan. At least menurut kita ya. So many things we need to improve gitu kan di tengah konteks global yang sedang tidak baik-baik. Oke, with that note, thank you very much Mas Idil, Mbak Jess, Mas Adri. Teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan semacamnya. I'll see you when I see you. Goodbye. Nah.